Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam atau KTT-OKI di Doha, Qatar, Senin 15 September 2025 menjadi sorotan dunia. Pertemuan darurat itu membahas rancangan resolusi penting yang menegaskan bahwa tindakan Israel bisa menggagalkan seluruh capaian normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab. Normalisasi Israel-Arab selama ini dipandang sebagai terobosan diplomasi Timur Tengah. Namun, normalisasi yang digagas lewat Perjanjian Abraham itu pun mulai goyah. Perjanjian Abraham adalah serangkaian perjanjian untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Uni Emirat Arab dan Bahrain menandatangani perjanjian tersebut pada masa jabatan pertama Presiden AS Donald Trump di tahun 2020. Mendobrak tabu yang telah lama berlaku dan menjadi negara Arab pertama yang mengakui Israel dalam seperempat abad. Maroko dan Sudan pun mengikuti jejaknya. Kesepakatan itu membuka babak baru dalam geopolitik Timur Tengah dengan potensi kerjasama di bidang ekonomi, keamanan, teknologi, dan diplomasi regional, walaupun tetap mendapat kritik, terutama dari komunitas Palestina dan beberapa negara Arab yang menilai perjanjian tersebut sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina. Namun, kini semua pencapaian itu dipertaruhkan setelah serangan udara Israel ke Doha pada 9 September 2025. Serangan tersebut menewaskan 5 anggota Hamas dan seorang petugas keamanan Qatar. Dalam rancangan resolusi yang beredar, Israel dituding melakukan tindakan genosida, pembersihan etnis, pengepungan hingga kolonisasi. Organisasi Kerjasama Islam menilai semua tindakan itu bukan hanya ancaman bagi Palestina, tapi juga bagi perdamaian regional. Uni Emirat Arab pun memanggil wakil duta besar Israel untuk menyampaikan protes resmi. Abu Dhabi menilai serangan ke Qatar dan pernyataan keras Perdana Menteri Benjamin Netanyahu adalah sebagai langkah bermusuhan. Sementara, Arab Saudi menegaskan kemerdekaan penuh Palestina tetap jadi syarat utama untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel meski Amerika Serikat terus mendorong Riyadh menjalin hubungan dengan Tel Aviv. KTT-OKI kali ini dihadiri para pemimpin dari 57 negara anggota OKI dan 22 negara anggota Liga Arab. Iran sendiri menjadi salah satu yang paling vokal mengecam Israel. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bahkan menegaskan negaranya berdiri bersama Qatar dalam menghadapi serangan Israel. Sementara itu, Qatar mengambil posisi tegas. Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani menyebut Israel melakukan agresi negara. Ia menegaskan serangan itu tidak akan menghentikan peran Qatar sebagai mediator utama dalam konflik Gaza. Ia juga mendesak komunitas internasional untuk menghentikan standar ganda serta memberi sanksi kepada Israel. Namun, para analis menilai tantangan terbesar KTT ini adalah apakah akan menghasilkan langkah nyata atau sekadar ancaman. Beberapa opsi yang mengemuka adalah pemutusan hubungan diplomatik, sanksi ekonomi terbatas, hingga pembatasan wilayah udara bagi Israel. Di lain sisi, Amerika Serikat menghadapi dilema. Presiden Donald Trump menyatakan ketidakpuasan terhadap langkah Israel dan menegaskan dukungan kepada Qatar. Namun, Washington tetap mendukung tujuan Israel untuk mengeliminasi Hamas. KTT-OKI di Doha kini dipandang sebagai titik balik politik kawasan. Normalisasi Israel-Arab yang pernah dianggap pencapaian diplomasi bersejarah kini benar-benar berada di ujung tanduk. Ya, pertemuan KTT-OKI ini bukan hanya soal hubungan diplomatik, tetapi juga tentang solidaritas dunia terhadap Palestina dan pembelaan atas kedaulatan Qatar.